Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Fuka melirik jendela informasi yang berteriak bahwa betapapun dikalahkan para elf. Mereka dengan tangan telanjang jendela komentar muncul di depannya menanyakan seberapa kuat para elf. Seseorang bertanya, jika level NPC seharusnya tidak rendah. Komentator menjawab bahwa itu harus NPC dengan nama, bukankah mereka melihatnya? Sebelumnya selama pengepungan terakhir kali peringkatnya baik dan NPC hanya diolesi menurut rumor raja. The Elf adalah manusia, bukan dia. Mengapa para elf tidak setia kepada semua manusia? Belum ada yang dikonfirmasi, tetapi komentator berpikir Fuka akan dapat memberitahunya bahwa streamer melihat komentar yang mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa membayangkan ini. Hanya setengah jam sudah ada 3.000 pemirsa dari awal pemukulan brutal, tidak ada pertempuran yang belum. Bahkan berlalu setengah jam ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk guild beruang coklat yang dia nantikan. Senang mengatakan bahwa lawan mereka bukan pemain tetapi NPC sederhana dan sekarang mereka berdiri di kepala mereka di gurun di pinggiran benua ini adalah semua orang di guild beruang coklat menjadi gila. Sekarang Fuka melihat pesan bahwa ia kekacauan dan dia akan membunuhnya di depan. Pria itu tertawa berkomentar yang dia minta akankah dia membunuhnya. Mengatakan hal-hal mengerikan yang begitu, para komentator terus tertawa dan mengejek. Fuka memandang layar mengatakan itu. Inilah yang mereka pikirkan, mengapa guild yang begitu besar dan bergengsi seperti tuan rumah seperti dia, pria berambut hijau itu. Terkejut menanyakan suara macam apa itu, sebuah bendera yang melambai di depan orang yang melihat ke depan melihat kerumunan besar dengan bendera dan mengatakan bahwa bendera ini dan jumlah orang yang benar-benar botak berteriak bahwa guild beruang coklat telah tiba. Di mana para elf yang mengalahkan kemenangan Vanguard, mereka hanya akan menawarkan kemuliaan beruang coklat kepada Krun. Pria itu melirik kamera dalam ketakutan mengatakan bahwa ini adalah tentara beruang coklat yang akan mengakhiri siaran yang dia lihat di jendela. Di depannya dengan terkejut dan kemudian berbalik bertanya apa kali ini para komentator bertanya apa yang ada di langit. Apakah ada bala bantuan? Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini, dia belum pernah melihat lingkaran sihir yang begitu besar. Streamer memandang lingkaran besar yang bersinar dengan terkejut dengan menanyakan apakah ini lingkaran ajaib yang muncul dari cahaya. Segel balok yang bergegas ke bawah dari lingkaran Fuga menutupi tangannya dan batuk mengatakan berapa banyak debu yang ada di sekitarnya. Vince bertanya apa yang terjadi. Alsia berdiri dengan para pahlawan yang menutupi matanya dan bertanya pada suatu waktu bergerak sangat. Dengan mudah dia berharap terkejut seperti yang dipikirkan pria berambut merah itu dengan takjub, apakah ini benar-benar? Dia melihat bendera melambai. Anggota persekutuan beruang brown berdiri di depan dan bertanya apa yang terjadi, siapa orang-orang ini. Lucia menyentuh dadanya dan berkata bahwa Alsia mengembalikan. Pria itu berbalik dan bertanya siapa mereka yang dia terima. Jawaban bahwa mereka datang sebelum dia tiba menunjuk pada pria itu. Dia berkata bahwa mereka mendekat dan mulai menghina. Dia pikir mereka adalah kawan mereka. Pria botak dengan marah mengatakan bahwa bala bantuan mereka telah tiba sehingga mereka lebih baik menyerahkan. Pria itu memandang mereka dengan terkejut. Prajurit itu memperhatikan pria berambut merah dan bertanya apakah itu benar-benar. Alsia merah beralih ke pria berambut merah ketika dia berteriak bahwa itu pasti merah, dia juga ada di sini. Pria itu menjerit bahwa dia bilang dia berada di menara sihir merah. Dia tidak percaya dia datang untuk membantunya, membiarkannya bergabung dengan cara itu. Hancurkan para elf. Si rambut coklat yang beralih ke pria yang pendiam yang dia kerjakan berpikir bahwa dia bodoh, berpikir bahwa dia akan melakukannya. Bantu semuanya tentu membingungkan, tetapi dia memiliki pencarian dari Lunar sendiri dan ini dapat mengarah pada promosi. Peri dengan marah memarahi pria botak dan merah, berpikir bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir melawan Lunar Elf, pasti akan cari tahu tentang orang-orang bodoh ini. Alsia memancarkan kemarahan yang mengatakan bahwa mereka tepat waktu. Merah mengira dia paling takut pada pria ini. Pria itu berteriak bahwa dia mengkhianati mereka. Oh, guild akan menghukumnya. Dia memihak peri dan mengkhianati. Krunred menutup matanya. Dia memandang pria itu, topi awal di mata dan memadamkan telapak tangannya menggunakan keterampilan kilat dari lingkaran keempat. Kilat cerah muncul di depan Alsia melihatnya mengatakan bahwa ini keren. Sihir. Sementara merah bertanya bagaimana dia melakukan hal seperti itu di sini. Merah berteriak dengan marah bahwa menara sihir merah itu tidak pernah memaafkan hal seperti itu. Pria dari guild bergegas untuk menyerang mengatakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat, tidak ada pengampunan baginya. Pria botak itu mengarahkan jarinya mengatakan bahwa itu tidak dibaca siapa yang harus menjadi orang pertama yang menangkap ini.
Bos keji Alsia mengarahkan jarinya ke arah dirinya sendiri dan bertanya kepadanya sementara pria itu mengatakan bahwa dia harus ditangkap dengan biaya berapapun. Dan digantung di gerbang kerajaan, para elf marah berteriak bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mereka masih bisa mentolerir penghinaan yang ditujukan kepada mereka. Tetapi tidak ada yang berani berbicara seperti itu tentang Alsia. Mereka berpaling berambut coklat dalam kemarahan dan meminta untuk diizinkan menghukum mereka. Alsia mengarahkan jarinya memancarkan cahaya gelap, katanya. Terkadang mereka bisa melakukan ini juga perkelahian yang pecah di antara para elf dan kepala botak. Alsia memandang telapak tangannya dan berkata bahwa dia ingin memanggil golem emas tetapi mana tidak cukup jadi dia akan memanggil orang-orang ini bersinar siluet. Muncul di depannya pria itu mengatakan bahwa ini adalah pemanggilan tentara Meraj dan mereka harus bertarung bersama. Pria botak berbalik dengan terkejut meminta dia adalah pemanggil dari semua jenis orang yang paling merepotkan. Dia menatapnya dengan terkejut. Para pria dengan alat pertanian meminta dia memanggil mereka kemana harus menanam bunga ini. Waktu apa yang terjadi di sini? Mereka memandang Alsia dengan tegas. Siapa yang dengan tegas mengarahkan jarinya berteriak bahwa mereka harus pergi ke pertempuran. Para asisten bergegas untuk menyerang berteriak bahwa mereka tidak akan mati tetap jadi mereka tidak takut. Peri memukul pria itu meninggalkan tanda yang dia berteriak bahwa dia tidak percaya mengapa NPC memiliki begitu banyak kekuatan. Pria itu memukul pria botak yang berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Fuka menyaksikan adegan ini dengan terkejut. Di depannya adalah seorang peri marah. Dia membuka matanya dengan terkejut dan bertanya kepada pemirsa apakah mereka bisa melihat ini. Bahkan coklat superior beruang berubah menjadi apa-apa. Tidak memiliki langkah-langkah counter. Pria yang berdiri di dekatnya mengatakan bahwa ada langkah counter. Taylor level 273 bayangan. Assassin Brown Bear Guild mengenakan topeng dan memegang senjata yang mengatakan bahwa dia telah bersiap untuk situasi yang tidak terduga. Sudah waktunya untuk beralih ke merencanakan nomor 2 saat debu mengepul. Suara itu mengatakan bahwa pasukan utama guild adalah akan dihancurkan dan dia tidak pernah berpikir bahwa coklat menjadi beruang adalah Taylor yang buruk. Mengangkat belati dan berkata bahwa bahkan elf mengalahkan mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan bala bantuan tiba tepat pada waktunya. Jalan melalui portal di luar angkasa. Dia mencatat bahwa beruntung dia telah menyiapkan rencana cadangan si rambut coklat. Melihat sekelompok orang berpikir bahwa akan mudah untuk membunuh musuh dari bayang-bayang tetapi melihat potensi elf dia memandang pria itu mengatakan bahwa akan sulit untuk menyingkirkannya selama mereka di sekitar Shadow Street. Melipat jari-jarinya dan mengatakan bahwa jika itu yang terjadi, dia akan memilih opsi penculikan. Raja Elf mewah. Dia melangkah maju menggunakan keterampilan bayangan mage. Pria itu mulai jatuh ke dalam bayang-bayang menarik. Hanya di luar kepalanya, dia secara mental mencatat bahwa itu akan mudah bersembunyi sebagai titik hitam di belakang sekelompok pria yang dia pikirkan. Matahari yang terik hanya untuk keuntungannya dan bayangan protagonis sangat nyaman ia bergabung dengan miliknya. Bayangan mulai bangkit di jalan. Bayangan secara mental mencatat bahwa dia ketahuan menggantung di atas Alsia. Dia mengaktifkan kegelapan. Keterampilan jebakan yang memungkinkannya untuk memaksakan efek ketakutan pada musuh dan mengejutkannya selama 3 detik. Taylor menarik hitam tentakel ke arah menangkal. Dia berpikir bahwa keterampilan ini tidak pernah mengecewakannya sebelumnya dan dia akan dapat menaklukkan manusia dan menyelesaikan misi yang dicatat oleh sistem. Bahwa reputasi buruk target melebihi protagonis mulai berbaliklah. Sistem mencatat bahwa karena ketidakmampuan untuk menggunakan keterampilan Taylor debuff dengan yang tertegun selama 15 tahun. Detik dia membeku bingung. Dia terdeteksi karena Deo ketiganya memandangnya dan bertanya siapa dia. Semangat kehidupan. Tanya hal yang sama si rambut coklat keriput meraih inventarisnya. Dia mengatakan dia akan mengambil ini mengayunkannya. Barepau. Dia bilang dia tidak tahu siapa dia. Cakar yang lebih dekat dengan pria itu. Kerumunan mengantarnya ke dalam lingkaran. Pembunuh bayangan menutupi dirinya dengan tangan mengambil tendangan dan berpikir tentang bagaimana ketangkasan dan keterampilan menghindarinya. Membantu menghindari kerusakan, tetapi jika dia membiarkan penjagaannya turun, dia sudah selesai. Dia berpikir bahwa dia harus menunggu saat yang tepat. Dia menggeser tatapannya. Protagonis mengayunkannya sementara dia secara mental mencatat bahwa dia mempermalukan wajah cerah ini. Alsia melihat layar sistem dengan ketidaksenangan di mana diindikasikan bahwa pukulan kritisnya sama dengan yang dia mencatat bahwa senjata ini seperti kutukan. Si rambut coklat menutupi dirinya dengan tangannya memikirkan statistiknya dan kemudian secara mental mencatat bahwa mengejeknya itu menyenangkan baginya. Dia menarik kerahnya dengan menyadari bahwa ini adalah kesempatannya hitam.
Asap muncul ketika si pembunuh bayangan menggunakan keterampilan proyektil asap. Ia dengan cepat pindah ke sisi pria itu. Mengulurkan tangannya ke depan menggunakan keterampilan perubahan pertumbuhan yang cepat, bunga biru besar mulai muncul dari tubuhnya. Tanaman merambat mereka melingkari lengan Taylor kemudian mereka terkulai di sekitar kakinya. Dia melihat dengan tatapan terkejut. Mengutuk pria itu benar-benar terikat oleh tanaman merambat dan diminta untuk membiarkannya pergi dan bertarung dengan cukup protagonis mendekatinya. Dan bertanya keadilan seperti apa yang kita bicarakan jika dia mencoba menyerangnya dari bayang-bayang, pembunuh berseru. Bahwa dia melakukan segalanya dengan cara terbaik, sementara tindakannya sebaliknya adalah memalukan. Alsia mengerutkan kening mata Taylor. Melebar ketika dia menyuruhnya untuk memintanya dengan sopan, pria itu diulangi dengan wajah suram. Wajah si rambut coklat mulai berkeringat. Sebuah perona pipi muncul di pipinya, dia menutup matanya dan dengan sopan diminta untuk membiarkannya melewati air matanya. Menyiru darah haus dan menolak dia mulai tertawa terbahak-bahak ketika si pembunuh bayangan mulai mempermalukannya karena itu. Metode memalukan mencatat bahwa dia tidak pernah dihina seperti ini sebelum protagonis memandang binatang itu. Pau dan berkata bahwa dia juga tidak menyukainya dan lain kali dia harus memastikan bahwa itu tidak dilakukan oleh pecandu judi. Taylor menatapnya dengan tatapan bingung. Atmosfer gelap dan pria itu menarik tangannya mengatakan itu. Tiba-tiba sesuatu yang mirip dengan barang buruk Brown Bear Hunter akan keluar lagi. Pria itu berteriak keras. Sistem mencatat bahwa Alsia telah menghancurkan seorang pembunuh dengan reputasi yang buruk dan oleh karena itu notornya meningkat. Ia membaca pemberitahuan tentang meningkatnya minat padanya. Salah satu tanda mencatat bahwa ada peningkatan minat dari yang melarikan diri. Keluarga kerajaan Idan dan keluarga aristokrat kerajaan si rambut coklat bertanya. Idan berkat siaran FUCA dari gurun neraka layanan Alsia dan Elves menyebar seperti badai dan berita kekalahan pasukan negara dengan reputasi buruk yang disebabkan oleh beruang coklat menyebabkan suasana hati yang meriah. Layar baca kata-kata yang diselenggarakan oleh Guild untuk berkampanye di padang pasang suar The Magicians of the Red Tower muncul. Raja peri hutan muncul dan kekuatan para elf menakutkan sehingga Alsia menjadi terkenal dan orang-orang ditanya siapa dia bagaimana nama keduanya, King Luxi, tetapi ada orang yang tidak tertarik pada rumor seperti itu. Protagonis mendekati elf dan mengatakan bahwa dia ingin melihat rumah kaca dengan 10 kali 10 memenuhi bagian dan karenanya mereka perlu mengatur suhu untuk setiap bagian menggunakan ajaib merah jengkel dan orang lain mencatat bahwa dia mengerti semua. Yang pria berambut merah memandang bunga-bunga biru bertanya-tanya apakah ini taman bunga asli dan dulu. Ini benar-benar mengapa menara yang dibuat es dibawa ke sini. Dia memalingkan muka secara mental menanyakan bagaimana ini bisa menjadi taman. Jika dia adalah orang yang menakutkan sehingga monster peri ini mengikutinya, matanya membelalak membayangkan wajah Alsa yang suram. Peri sampai pada kesimpulan bahwa dia membuat narkoba dan ingin mengatur bisnis narkoba. Melihat senyum wajahnya dia berpikir bahwa jika dia menjadi penguasa narkoba, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan dunia kriminal. Dia yakin. Dari itu protagonis bertanya apakah ini dari negara beruang coklat. Dia berdiri di sebelah Samantha yang memberinya sebuah jawaban afirmatif. Pria itu mengatakan bahwa dia sekarang mengerti bahwa para bandit hanya menginginkan judul raja pertama. Server permainan yang dia kerutkan ketika rambut merah mengatakan bahwa semuanya benar dan sekarang Guild beruang coklat menargetkannya. Dan selanjutnya akan menciptakan segala macam hambatan yang dia tanyakan apakah dia harus menunjukkan wajahnya yang sebenarnya mungkin mendekati mereka dan klarifikasi. Dia membeku dengan terkejut ketika rambut merah menyarankan agar mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah naik tahta. Dari capek sang protagonis mengerutkan kening sementara temannya terkejut bertanya apakah dia benar-benar menjadi raja. Samantha menjawab itu. Alih-alih duduk dan menunggu kesalahan melakukan trik kotor setiap hari akan lebih baik mengumumkan secara resmi kepada semua orang. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa jika dia mewarisi tahta, dia akan menjadi sasaran bagi negara lain. Dia membuka inventarisnya mengeluarkan mahkota. Dia membaca peringatan bahwa jika dia naik tahta banyak negara menjadi musuh-musuhnya. Mengerutkan kening alisnya yang gelap. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia bisa memulai negaranya sendiri bukannya capek. Karena dia tidak harus mewarisi itu, gadis-gadis membeku dengan wajah terkejut. Alsia tersenyum dengan haus darah dan mengatakan bahwa itu reputasi buruk sangat meningkat, tetapi hasilnya hanya bergantung pada tindakannya. Dia mengatakan bahwa dalam hal ini layak menciptakan. Oke, bersambung dulu. Chapter-chapter berikutnya akan dibuat 15 menitan. Tapi jangan khawatir karena video panjangnya tetap akan diupload 1 minggu sekali.
Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan chapter berikutnya. Terima kasih.